استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الفاتحه الى حضره النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وعلى اصحابه وازواجه ودرجه قرابه رسول الله اجمعين وعلى المؤمنين والمسلمين خصوصا على رسولنا المهاجر الرحمن عليه وسلم صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله العلوي وزعيم عن الفقيه ثم الى الحبيب محمد بن سعيد الحفيظ واصوله المطوعين ثم الى رحم ساداتنا اهل بعلي ثم الى رسل الشرعاء شدع بذا البلد الشرع سيدنا الله وصائب وفرعين ثم الى رحم مشايخنا لنا ثم جميع مشايخنا ومعلمين وابائنا وامهاتنا وقراباتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله الكريم يتغشانا وإياكم بالرحمة والمغفرة يسكن الجنة وينفعنا بأسرارهم وعظمهم ونفعاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يبارك لنا في بقية هذا الشهر، وأن الله لا يدخلنا إلى رمضان إلا وذنوبنا مغفورة وعيوبنا مستورة ودرجاتنا وعلي الله سبحانه وتعالى ينظرنا في هذه الليلة نظرة لا نشقى بعدها أبدا، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل من عباده الصالحين المتقين الفائزين في الدار الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون لهم شرف الحياة الدنيا والآخرة على آله
لكل دين صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى من يجعل محمد الله بحضر بحاتم الرحمن وعلى كل من يشركون الصالحون وإلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بجاه النبي وآل النبي وسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد إذا رضيت ولك الحمد إذا ترضى والحمد بعد الرضا. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه ورسوله وعلى العلم والرسول يوم الدين وعلى محمد فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah rahmat daripada Allah sehingga kita masih merasakan nikmatul Islam wal iman dan nikmat Allah menjadikan kita sebagai umat termulia, umat Nabi yang paling dicintai Allah, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah masih panjangkan umur kita dalam sehat walafiat, di dalam taat kepada Allah, di dalam ibadah penghambaan kepada Allah. Alhamdulillah kita sudah mencapai hari terakhir daripada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dinamakan Sya'ban ditasya'u fihi bil khairat wal barakat. Dinamakan Sya'ban karena ditasya'u bercabang-cabangnya kebaikan dan keberkahan daripada Allah. Artinya banyak kebaikan yang Allah siapkan dan keberkahan yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya di bulan Sya'ban ini. Tak terasa beberapa jam lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman, bulan di mana di situ kita semakin lebih lagi meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita semakin mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam bentuk ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di suatu ketika di hari terakhir di bulan Sya'ban, persis sama seperti hari ini, beliau naik ke atas mimbar beliau yang mulia. Mimbar ini digunakan oleh buat sahabat tukang royong buat mimbar kesan Rasulullah. Asalnya Rasulullah itu hadir di sini mimbar, cuman biasanya Rasulullah itu bersandar di pelepah pohon korma. Akhirnya para sahabat inisiatif hendak tukang royong menggunakan mimbar kesan Rasulullah. Nah ini mimbar kayu tangga kayak ini juga persis mimbarnya, bukan podium. Baiklah Rasulullah di mimbar bukan di podium. Artinya mimbar ini menempati Rasulullah. Nah podium itu tuh Allah alam tempat siapa. Jadi Rasulullah naik ke atas mimbar. Mana saja itu keluar korma aja saja Rasulullah biasa Rasulullah sadar itu korma. Akhirnya digunakan mimbar oleh para sahabat. Nah ini Rasulullah dipakai Rasulullah mimbarnya. Tapi ketika pertama kali Rasulullah naik ke atas mimbar itu, kadang-kadang suara tangisan yang kencang, nangis kayak suara anak-anak. Bingung sahabat ini siapa yang menangis? Di bawah-bawahnya sahabatnya apa? Pohon korma yang menangis. Allah beri kuasa, pohon kormanya bisa, kayak manusia juga bisa merasakan kesedihan, menangis. Akhirnya bingung sahabat ini siapa caranya mengambilkan suaranya. Ternyata Rasulullah langsung turun tangan. Rasulullah turun dari mimbar sini yang mulia, langsung mendekat, memeluk kepada pohon korma. Sini biski pohon kormanya, langsung ambil menangis. Selesai itu naik pulang Rasulullah atas mimbar. Ya Rasulullah lakukan menikah. Tadi Jadron Nakhli, pelepah korma ini ya Rasulullah
menangis karena rindu hendak pesan dari Tuhan. Sedih berpisah dengan Rasulullah. Padahal Rasulullah masih ada di Hijaz, tapi Rasulullah ada lagi bersandar lawan pelepah korban itu sedih. Secara fisik sudah berjauhan dengan Rasulullah, sedih. Maka Rasulullah kubisiki, kutenangkan ya Rasulullah, hendaklah kita kubari dua pilihan ya Rasulullah. Yang pertama, engkau tetap kayak biasa pesan dari dua, atau yang kedua, engkau wahai ibu korma, Allah jadikan nanti pohon korma yang tumbuh di dalam surga. Akhirnya pohon korma ini Pak memilih pilihan yang kedua, menjadi pohon di dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar Rasulullah, kamu kadang bisa ini sampai hari kiamat nanti saja. Makanya para ulama ini sakitnya Pak, ini pandang pikiran ini pelepah korma makhluk kalau tenang ada nyawanya, tapi bisa rindu kepada Rasulullah, hatinya rindu hendak dekat terus dengan Rasulullah. Ini pelepah korma kayak apa kita umatnya Rasulullah? Masa kita ada di doa Rasulullah? Rasulullah begitu luar biasa jasanya lawan kita. Rasulullah begitu sayang lawan kita, begitu cinta kepada kita. Masa kita ada rindu kepada Rasulullah? Nah itu sakitnya menjadi para ulama. Maka Rasulullah di hari terakhir di bulan Sya'ban sama persis hari ini Rasulullah naik ke atas mimbar. Lalu Rasulullah berkhutbah di situ kepada seluruh sahabat. Ujar Rasulullah, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Artinya di sini Rasulullah bukan cuma memanggil sahabat saja, ada. Rasulullah memanggil seluruh umat sidin dari sejak zaman sidin sampai ke hari kiamat. Ujar Rasulullah, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Qad adallakum syahrun 'azimun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang berberkah bulan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ujar Rasulullah, di bulan itu ada satu malam yang mana malam tersebut lebih mulia, lebih bagus, lebih afdal daripada 1000 bulan. Kurang lebih sekitar 83 tahun lebih. Satu malam aja. Malam itu Lailatul Qadri. Ujar Rasulullah, man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang bisa qiyamul lail atau beribadah di malam Lailatul Qadar, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lewat. Siapa yang Rasulullah mau beribadah qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, Allah ampuni dosanya beratan itu lewat. Minimalnya ujar para ulama, kita menghidupkan malam Lailatul Qadar ini apa? Kita sembahyang maghrib, isya dan subuh berjamaah. Itu yang paling minimalnya. Diusahakan kadang kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, jangan sampai ada berjamaah di malam harinya. Minimal itu barang maghrib, isya, subuh, minimalnya itu 10 hari terakhir maksimalkan. Jangan sampai ketinggalan apa sembahyang berjamaah, khusus di malam hari. Kenapa? Kalau pindah itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Kalau bisa lebih lagi, tarawihnya, witirnya, tahajudnya, tasbih, hajat, macam-macam. Taubat, gawi berataan, 60 malam mulia. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nampai Siti Makkah Madinah itu Masya Allah luar biasa. Kami pernah ketika umrah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, luar biasa hibaknya orang. Hibak kan? Anak masuk Masjidil Haram itu terkeliling jauh dulu hanya kalau masuk. Saking hibaknya orangnya. Jadi ketika qiyamul lail semua tahajud itu hibak mana orang yang sembahyang. Rata-rata orang semalaman mengajar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hibak luar biasa 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apalagi ketika malam 27. Malam 27 itu menurut kebanyakan yang pendapat para ulama di Saudi sana itu malam Lailatul Qadar. Kenapa? Mengikut kepada pendapat Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, kebiasaannya malam Lailatul Qadar itu malam 27. Jadi orang-orang sana ikut pendapat Imam Ibnu Abbas. Ikut
ke-27 di Makkah Madinah sana luar biasa hibahnya. Hibah banget. Ada satu kawan hendak umroh di hari ke-26-nya, siang 26 hendak umroh. Nyenyaman kan? Masih 27 lagi, masih siang 26. Itulah mulai hotel, keluar ke Tan'im. Itu kurang lebih setelah asar. Sebelum asar, bahasa asar di Tan'im. Tuntung itu berihram masuk ke Makkah berumroh. Sekalinya orang hibah luar biasa. Apa persiapan tentang tanggal 27? Hibah pada orangnya. Jadi kalau ini umrohnya dari sore hari 26. Tuntung umrohnya kapan? Jam 3 malam gitu dong. Mulai asar, Tan'im pulang ke Masjidil Haram. Tuntung umrohnya di malam jam 3. Berapa jam tuh? Saking hibahnya orang, masya Allah. Banyak tahu ya kadang-kadang salah waktu ini. Langsung lah kita awak datang hotel, masya Allah. Mulai asar sampai ke tengah malam dia mungkin. Luar biasa semangatnya orang-orang di sana. Makanya ujar Rasulullah, orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada orang yang beribadah selama kurang lebih 83 tahun lebih 1000 bulan. Dan ya Rasulullah, syahrun ja'alallahu siyamahu fariidah wa qiyama lailihi tatawwu'a. Dan di situ di bulan Ramadan Allah jadikan puasa Ramadan itu fardu wajib hukumnya. Siapa yang ada puasa di bulan Ramadan berdosa. Bahkan ya Rasulullah, barang siapa nang basing hajat nih bebatal atau kada puasa di bulan Ramadan sehari aja, sekalipun ini ya Rasulullah itu menggantinya seumur hidupnya, kada awak ganti ya Rasulullah. Saking genalnya ini dosa ini ada perkembangan orang yang ada puasa siang hari di bulan Ramadan. Nah itu. Maka ya Rasulullah, puasa di bulan Ramadan itu hukumnya fardu wajib wa qiyama lailihi tatawwu'a, dan ibadah qiyamul lail di malam hari itu sunnah hukumnya. Tapi sunnah muakkadah, sangat-sangat dianjurkan. Bahkan bagi pribadinya Rasulullah wajib hukumnya. Rasulullah wajib setiap malam bangun malam. Kada berdosa di pribadinya Rasul, tapi Rasulullah ada dosa, ada mungkin Rasul ada dosa. Tapi apa intinya apa? Rasulullah ini wajib bagi diri sendiri setiap malam tahajud qiyamul lail. Tapi bagi umat Rasulullah sunnah saja hukumnya, tapi sunnah muakkadah. Artinya apa? Saking pentingnya qiyamul lail ini wajib hukumnya bagi Rasul. Tapi itu khususnya bagi Rasulullah, khusus Rasulullah saja yang wajib. Man taqarraba fihi bi khaslah min al-khair. Barang siapa yang mengerjakan satu pekerjaan yang baik, artinya pekerjaan sunnah, karena kaman adda fariidah fi ma siwa, sama seperti orang yang mengerjakan amalan yang wajib di luar bulan Ramadan. Man adda fariidah fi, dan barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang wajib yang fardu, sembahyang zuhurnya misalnya, atau sembahyang asar maghrib subuh, nang fardu digawinya karena kaman adda sab'ina fariidah fi ma siwa, sama seperti orang yang mengerjakan 70 kefarduan di luar bulan Ramadan. Anggap misalnya sembahyang zuhur 4 rakaat, sama seperti orang yang sembahyang zuhur berapa? 70 kali berapa? 280 rakaat di luar bulan Ramadan. Nah, apa yang bersimak misalnya begini? Tapi langsung tuh ada tulisan waktu itu ada sedikit kurang, ada sedikit salah masalah siwak ini. Kalau di siang hari di bulan Ramadan setelah zuhur itu para ulama berbeda pendapat. Di mazhab Syafi'i ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh juga. Khilaf antara ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan ada makruh, hukumnya haram, enggak makruh aja. Artinya tapi sebelum zuhur itu aman aja, karena makruh ada subuh misalnya bersiwak atau pas yang duha aman aja. Tapi kalau zuhur dan setelah zuhur sampai ke maghrib itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan kada apa-apa. Nah, jadi tapi ada juga kayak Imam Nawawi misalnya, dia mengatakan hukumnya boleh aja. Di antara yang mengatakan boleh bersiwak di siang hari bulan Ramadan. Tapi kita bagusnya ya Pak apik ini. Kalau susah bersiwak, terserah aja lagi. Kalau siwak ada terserah aja.
Kalau mau jujur siwak ini orang saja pakai ujung baju misalnya. Kalau pakai siwak yang biasa kita ini, kalau pina ada tinggal bekas jujur pada bekas yang termasuk pulang kalau pina tadi makruh tadi pokoknya. Makruhnya artinya bukan dosa, bukan tapi sesuatu yang dibenci Allah, dibenci Rasulullah. Makruh artinya. Arti makruh apa? Dibenci. Ada ketujuh. Allah ada ketujuh, Rasulullah ada ketujuh digawi. Ada salah satu ulama ya, Habib Abdullah bin Habib al-Haddad, pengarang Khatibul Haddad, pengarang Khatib ujar Sidin ketika Sidin sudah meninggal dunia di akhir umur Sidin, ujar Sidin apa? Ma fa'altu makruhan wala hamamtu bih. Aku di Sidin bukan sombong, bukan. Sidin ini apa? Motivasi buat yang lain. Ujar Habib Abdullah al-Haddad ini, aku di Sidin seumur hidup mulai aku balik sampai aku sekarang nih hendak meninggal dunia, kada pernah sekalipun tergawi nama makruh. Bahkan kada pernah hatiku ini tergeretek hendak menggawi nama makruh, kada pernah. Itu sih. Artinya apa? Makruh aja kada pernah, apalagi nang haram. Jauh benar. Makruh sih kada pernah tergawi sih. Bahkan tergeretek ketika hendak menggawi nama makruh, kada pernah sih. Jadi hati sendiri condong harus selalu kepada apa? Kebaikan terus, hendak menggawi taat terus, ibadah terus. Ada pernah hati ini condong kepada hal-hal yang ada baik. Bahkan pada makruh kita pernah tidak bisa sekalipun. Nah itu di antara ahwal para ulama. Hati mereka ini selalu condong kepada kebaikan, selalu gemar melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kada ada rasa bosan, kada ada rasa jenuh itu kada ada. Kenapa ya? Karena mereka itu ketika ibadahnya merasa dekat, merasa nyaman, enak, luar biasa, merasa dekat, ada perasaan. Bahkan dia sebagian ulama miskin ahli dunia, kasihannya pakai orang dunia, kasihannya, apa kasihan apa? Kharaju minad dunya wa lam yaluqu ala syai'in fiha. Ahli dunia ini banyak yang mereka yang keluar daripada dunia, artinya meninggal dunia, wafat meninggal dunia. Tapi selama ia hidup di dunia kada pernah merasakan hal yang paling berat di dunia, yang paling nyaman, yang paling indah, yang paling agung. Kasihan miskin dibuat film apa itu? Ma'rifatullah. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang sudah kenal nama Tuhan, udah nama Anda berdatang. Biar miskin orangnya, biar sakit, biar garing orangnya, tapi sudah kenal nama Allah dan sudah puncak kenikmatan di dunia. Kalau orang sudah kenal dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada gampangan kalau orang itu sudah bergelar apa? Al-Arif Billah ya. Tuh luar biasa itu gelarnya. Al-Arif Billah apa? Orang yang sudah kenal bujur-bujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di antara cara kita hendak mengenal Allah Ta'ala, apa kita kenali dulu diri kita. Jawab, man arafa nafsah arafa rabbah. Man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya sendiri, maka dia akan mengenal kepada Tuhannya. Artinya apa? Kita kenali dulu diri kita nih. Kita tafakkur, berpikir, bicarakan diri kita nih. Seorang ini lemah, seorang ini berhajat dalam Tuhan, seorang ini karena bisa apa-apa, seorang ini berataan, seorang ini berkat Tuhan berataan. Kita kenali diri kita ini siapa, hakikat diri kita ini. Kita sudah kenal, kita baru kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, kita merasa kita ini lemah, artinya Tuhanku yang kuat. Kita merasa diri kita ini fakir, Tuhan yang kaya. Itu kita rasakan. Kenali dulu diri kita, baru kita bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi dapat sungguh kasihan orang yang keluar dari dunia karena pernah merasakan perasaan apa? Ma'rifatullah. Itu yang paling dekat. Kalau orang sudah ma'rifatullah itu apa? Nikmat dari Anda. Apa saja nikmatnya apakah? Pasti selalu nyaman terus. Maka mereka ketika ibadahnya, ketika bangunnya, tidurnya, geraknya, diamnya selalu dalam apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nyaman terus. Mereka letak ketika ibadah, nyaman. Bahkan pernah ada salah seorang ulama, Sidin kena penyakit, periksa ke tabib, ke dokter.
ujian untuk dokter ini seorang habaib ada dulu pernah kejadian di Hadramaut sana. Biar kalau mau sembuh ini mau pada mau harus diamputasi batis dia, dipotong, ada menjalar sampai bisa menyebabkan kematian, bahaya, harus dipotong batisnya. Tapi justru kita dibius atau dibius, siang biar sakit, ada dibius. Tapi di zaman sini itu kalau orang mau membius itu harus ada campurannya kayak alkoholnya atau kayak khamarnya sedikit, harus ada ini campurannya. Jangan mau sih, haram sih, kenapa mau sih? Terus kan masakin rasakan aja. Mesti ini sih. Nah jadi jika kita aku sebelum operasi ini sembahyang dulu, pas aku sembahyang potong aja. Jadi masuk waktu sembahyang itu takbir sampai berapa nih? Kan ini darurat sampai berapa sembahyang ini? Pas sembahyang masih sembahyang potong tukar, ada bagian habis seperti batis sebentar sembahyang, tutup sembahyang, dah habis batis kepotong, ada merasa sedih, ada merasa sama sekali, kenapa? Keasikan sembahyangnya. Ada merasa lagi dengan sakit, berarti luar biasa nih, dipotong batis kada bagisan, ada merasa sedih. Nah itu, kalau orang sudah merasakan dekat di ibadah itu ada merasa lagi, apakah orang betul apakah ada merasa lagi ya? Pernah juga salah seorang Habib Muhammad bin Hasan Jamalil, salah seorang ulama di Hadramaut juga yang bermakam di Zambal itu. Jadi ketika malam hari, dan beliau terkenal dengan Sahibul Quran, orang yang suka gemar membaca Al-Quran, siang malam membaca Al-Quran. Al-Quran pernah berikan sidin setiap hari, setiap malam membaca Al-Quran. Maka ketika itu sidin di malam hari setelah Isya membaca Al-Quran. Dari awal membaca sampai akhirnya sampai di surah Maryam. Apa dia itu? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahman wudda dari Allah Ta'ala. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wudda, rasa cinta daripada Allah, dicintai Allah, disayangi Allah. Artinya orang yang beriman dan beramal saleh itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai kalimat wudda tadi sudah membaca wudda, merasakan nikmatnya, membayangkan siapa nikmatnya orang ini dicintai Allah taala, siapa bahagianya kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini apa keasikan? Sini lagi Buddha sini. Kita harus Buddha sejam 2 jam Buddha ya. Buddha sampai subuh sini. Sebentar ada subuh sini, merasa. Artinya apa? Dari Isya sampai subuh Buddha ya. Kenapa? Karena artinya ini merasakan dekatnya, bayangkan siapa nikmatnya kalau orang ini dicintai Allah Ta'ala sudah nikmat luar biasa. Ada sini ada merasa lagi dengan dunia ini, keasikan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sini Habib Muhammad bin kalau sini bulan puasa kada mau mengaji di siang hari bulan Ramadan, kada mau. Pasti di malam hari dia mengajinya. Di sini kalau siang mungkin berzikir aja, bersolawat kenapa? Di sini aku ketika membaca Al-Quran merasakan manis di mulutku lebih manis daripada madu. Rasakan sampai tuntung manisnya. Artinya rasa lezat di hati ini lama luar sampai ke lahirnya. Merasakan sampai ke lidah sini manis luar biasa, bahkan lebih manis daripada madu sih. Jadi aku nggak mau mengaji di siang hari bulan Ramadan kalau pindah, batal puasanya minimal apa kurang pahalanya. Nggak mau sih. Artinya mengaji di malam hari bulan Ramadan. Nah itu contoh ya para ulama ini kalau ibadah taat kepada Allah Taala itu nyaman. Kalian merasa lezat luar biasa. Ada gelisah-gelisah apa ada? Kadang-kadang sembahyang siang tarawih menit panjang dan sedikit yang sudah gelisah. Akhirnya apa? Mengumpulkan pendapat yang lain, dapat rakaat cukup ya. Dapat rakaat dua ada sedikit. Padahal itu rakaat biasanya gara-gara imam tak panjang sedikit, mengumpulkan pendapat yang berapa rakaat langsung kuat jadi. Karena artinya kadang merasakan ketenangan ketika ibadahnya. Kalau orang tenang ibadah nyaman, tuh rakaat berapa jam kan hantam dia terus. Jadi ya Pak, ya Rasulullah itu orang yang mengerjakan kefarduan di bulan Ramadan seperti 70 farduan di bulan
menahani makan, sabar menahani haus, sabar menahan syahwat kita sabar. Wasabru thawabuhul jannah ya Rasulullah. Dan kesabaran itu pahalanya apa? Surga langsung kan? Ada gambaran. Siapa yang sabar ya Rasulullah, surga pahalanya. Ya selesai. Simpel ya. Orang yang sabar pahalanya apa? Surga. Wa syahrul muasah. Dan bulan Ramadan adalah bulan kita saling tolong menolong. Ujar Rasulullah dalam hadis lain, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabil dunya." Barang siapa yang menghilangkan satu aja kesusahan orang mukmin yang lain, ini orang ada kesusahan, kita bantu hilang kesusahannya. Satu aja. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Kayak juga ketika di hari kiamat Allah bantu kita. Kesusahan kita Allah hilangkan. Berkat apa? Kita membantu kesusahan orang lain ketika di dunia. Itu juga persis al jazaa ihsan ila ihsan. Orang yang memperbuat kebaikan pahalanya apa? Balasnya kebaikan juga. Makanya jadi Rasulullah kita ini tolong menolong di bulan Ramadan ini. Kalau ada tetangga misalnya perlu bantuan kita bantu. Ada keluarga perlu bantuan kita bantu semampunya kita. Dengan harapan mudah-mudahan Allah bantu kita di dunia akhirat. Wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Dan di bulan Ramadan itu bulan yang ditambahkan oleh Allah rezeki orang-orang beriman. Bertambah rezeki, berbanyak rezeki, berberkah rezekinya. Contohnya tadi banyak. Contohnya apa? Berpuasa, masya Allah. Hibut orang berjualan dia. Kayu beratan, rata-rata. Ini kami. Pasar Badai. Sepanjang buat Badai ini makanan impok ya, masya Allah habis beratan. Artinya berkah bulan Ramadan ini, masya Allah. Orang yang beriman bertambah rezekinya di bulan Ramadan. Man fattara sha'iman, barang siapa ya Rasulullah membukakan orang yang berpuasa, itu pahalanya 3 pahalanya. Ganjarannya 3. Orang yang membukakan orang yang berpuasa 3. Nah, pertama Pak, maghfirah bidunubi, ampunan bagi seluruh dosanya. Dosanya habis bertahan ya Rasulullah, itu yang pertama. Wa itqaraqabatih minan nar, dan Allah bebaskan daripada api neraka. Itu yang kedua. Artinya apa? Masuk surga orangnya. Yang ketiga apa? Wa kana lahum mithlu ajri min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Dan dia mendapatkan pahala orang-orang yang dia bukakan tanpa mengurangi pahala orang tersebut. 3 ganjarannya membukakan orang-orang berpuasa. Tapi jalan para sahabat pulang bertakun. Faqalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kulluna yajid ma yuftir as-shaim. Kami ini sebagian kada ada harta, kada tahu membukakan orang siapa, kada ada rezekinya, kada ada hartanya. Kenapa membukakan orang? Ujar Rasulullah apa? Yu'tillah hadza thawab. Allah Ta'ala memberikan pahala ini 3 tadi. Ampunan dosa, pembebasan daripada neraka, dapat pahala sebagai orang yang berpuasa yang takwakan. Itu ya Rasulullah. Alaman fatara sha'iman ala tamratin aw syarbati ma'in aw madaqatil laban. Bahkan ya Rasulullah, orang yang membukakan orang yang berpuasa dengan sebiji kurma aja, atau setegukan banyu aja, atau setegukan susu, cukup ya Rasulullah. Artinya apa? Semampu kita. Kada harus yang wah-wah itu terus ada harus semampu kita. Bahkan ya Rasulullah ini sebiji kurma dapat pahala tidak? Artinya semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini kadang mungkin memberatkan hambanya. Semampu kita. Maka dia Rasulullah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka Rasulullah orang yang bisa membukakan bersedekah di bulan Ramadan itu luar biasa pahalanya. Bahkan yang disebutkan di Rasulullah, afdhalus sadaqah fi Ramadan. Sedekah yang paling afdhal, sedekah yang paling gana pahalanya itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Kenapa pahalanya? Kita setahunan paling gana bersedekah pahalanya kapan? Bersedekah di bulan Ramadan. Tapi itu sedekah semampu kita pula. Dan Rasulullah huwa syahrul awwalu rahmah. Dan bulan Ramadan ini Rasulullah awalnya 10 hari pertama itu rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, 10 hari pertengahan itu ampunan daripada Allah. Wa akhiru isqud minan nar, dan 10 hari terakhir itu ada pembebasan daripada api neraka. Nah, kata Rasulullah, man khaffafa an mamlukihi fihi, ghafara Allahu lahu
Dan barang siapa bagi Rasulullah meringankan tugas budaknya atau anak buahnya, ya Rasulullah, Allah ampuni dosanya dan Allah bebasakan daripada api neraka. Ini jalan para ulama kadang khusus gasan budak saja. Ini dimaksudkan gasan berataan kita nang diisi anak buah misalnya. Kita mesti diisi toko ya, atau diisi perusahaan atau kantor, diisi anak buah nih. Kalau bisa kita dikenakan tugasnya di bulan Ramadan. Jangan kayak biasa. Misalnya nih, sehari siap 8 jam begawi, barang siap 7 jam ke 6 jam begawi misalnya. Jadi jangan diberitakan anak buah kita, jangan. Terus di rumah ada pembantu misalnya, begawian di rumah ART, IRT, apa ART namanya, itu kita dikenakan tugasnya. Jangan kadang-kadang makan berbuyung di bulan Ramadan ya, banyak gawiannya macam-macam. Jangan ya Rasulullah. Kalau bisa dikatakan tugasnya. Ya Rasulullah, orang yang menjalankan tugas anak buahnya, maka Allah ampuni dosanya, Allah bebaskan dari neraka. Luar biasa pahalanya. Jadi gitu, nang diisi anak buah, nang diisi karyawan, nah usahakan apa ringankan tugasnya di bulan Ramadan. Hasilnya puasa uyuh. Wastaghfiru fihi min arba'i khisal. Dan ya Rasulullah, banyaki di bulan Ramadan itu membaca 4 perkara, 4 bacaan. Khoslataini turduna bihi ma rabbakum wa khoslataini la ghina lakum anhuma. 2 bacaan ini nang mulah Tuhan ridha, dan 2 bacaan yang lainnya kita pasti perlu. Ya Rasulullah, fa amal khoslatani allati turduna bihi ma rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wa astaghfiruna. 2 perkara nang mulah Tuhan ridha apa? Kita bersyahadat, kita istighfar. Dan 2 perkara yang kita pasti perlu apa? Kita meminta kepada Allah surga dan berlindung daripada api neraka. Jadi apa bacaannya? Syahadat, istighfar, minta surga, berlindung daripada neraka. Apa itu? Bisa kita baca di bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat, astaghfirullah, istighfar, as'aluka al-jannata, minta surga, wa a'udzu bika minan nar, berlindung daripada api neraka. Jadi doa Rasulullah itu berarti ulang-ulang. Wabil khusus ketika hendak berbuka puasa itu luar biasa. Ujar Rasulullah di hadis yang lain, orang yang berdoa ketika berbuka puasa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di hadisnya disebutkan oleh Rasulullah. Di antara waktu yang mustajab kita berdoa itu kapan? Ketika kita berbuka puasa, pas sudah berbuka. Nah, jadi kira bagusnya kita ketika buka puasa, buka itu sedikit informasinya sebiji atau 3 biji misalnya. Yang kalau itu sunatnya ganjil, yang genap jangan sebiji, 3 biji, 5, 7, 9, 11. Jadi tuntung mengenai langsung berdoa kita. Jadi doanya, doa Allahumma qasumtu dulu pertama. Dan di ulama kan Allahumma qasumtu itu kapan afdalnya? Ketika kita sudah makan sedikit, jadi Allahumma qasumtu. Jangan sebelum makan, jangan. Kita bunyi nih sampai maghrib, makan bismillahirrahmanirrahim, makan. Barang saya segigitan dulu kurma, sebiji kurma, ya Allahumma qasumtu bil aman tuh hanya itu. Apa? Ya Allah, kepada Engkau aku telah berpuasa, wa bika amantu, Allahumma subhika amantu. Dan aku beriman kepada Engkau ya Allah. Artinya apa? Kita baca ini ketika sudah makan, sudah itu afdalnya, bukan sebelum makan. Jadi kita makan baca bismillah, baca Allahumma qasumtu. Hanya apa? Doa kita, doa apa? Begitu doa, itu ketika itu afdal, pengabulan doa ya Rasulullah. Orang yang berdoa ketika berbuka puasa, la turad ya Rasulullah, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah kabulkan. Nah, jadi dan lagi terakhir ya Rasulullah, wa man saqa sha'iman saqahullah min haudi syarbatan la yaqbahu hatta yadkhulal jannah. Dan barang siapa ya Rasulullah yang memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah Ta'ala akan memberi dia minum daripada telaga Kautsar ya Rasulullah. Barang siapa ya Rasulullah minum setegukan saja daripada telaganya Rasulullah, tidak akan haus selama-lamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena ketika di hari kiamat itu, ketika kita setelah selesai melewati Shiratal Mustaqim, itu sebelum surga itu ada lagi sebutin tahapan apa itu?
telaganya Rasulullah. Jadi sebelum masuk dalam surga kita singgah dulu berataan ke telaganya Rasulullah. Minum di situ dulu. Masuk dalam surga. Ya Rasulullah, barang siapa yang bisa minum daripada telaga Rasulullah ini tidak akan haus selama-lamanya. Nah jadi itu. Bahkan ya Rasulullah pernah berkata kepada umat sekalian berataan, ana muntadirukum indal haud ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah menunggu kalian semua di telagaku ya Rasulullah. Titik kumpul kita janjian ya Rasulullah berataan di mana letaknya enak di telagaku ya Rasulullah. Aku hadiri ke berataan ya Rasulullah. Mudah-mudahan kau berataan sampai ke telaganya Rasulullah. Jadi itu ya Rasulullah itu. Aku berataan, aku jangan pula menghadiri kamu berataan di mana di telaga Kautsar kau ini. Aku hadiri. Ya Rasulullah hendak benar melihat kita berataan ini sampai ke telaga Sidin. Sidin hadiri dan berataan. Masya Allah, luar biasa Rasulullah cintai kepada umat Sidin berataan. Maka Rasulullah barang siapa yang bisa memberi minum kepada orang yang berpuasa akan minum daripada telaga Kautsar tadi. Jadi kita bukakan, pasti kita membukakan itu pasti memberi minum juga. Karena mau orang kata minum, kesanggaran orang tidak. Iyalah. Jadi apa kalau kita membukakan makan dan minumnya ada. Masya Allah luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam mobil khusus di malam pertama bulan Ramadan ini Allah pandang kita dengan pandangan rahmatnya sehingga kita akan disiksa oleh Allah selama-lamanya. Dan mudah-mudahan kita masuk bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang bersih, sehingga kita dipandang dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyyatin salihah jami'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فمن الهديين اللهم ارزقنا مع الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم والتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علما لدنك والصافي الهادي والأبيض. اللهم اجعل حبك وحب نبيك أحب إلينا من الماء البارد في يوم الصائف على الظلم. اللهم ارزقنا كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ظاهرا وباطنا حسنا معنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حاضر الليل وصل الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين قريب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله 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 سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله 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 Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل